Bukan hanya Jakarta, tapi Indonesia akan turut terseret. Nama Indonesia akan turut disebut dalam kancah internasional sebagai salah satu negara di mana sebuah event internasional pernah gagal. Meski benar adanya bahwa kota penyelenggara adalah Jakarta, semua tahu bahwa Jakarta adalah bagian dari Indonesia. Gagalnya Jakarta sangat logis membawa nama Indonesia bakal ikut disebut. Sukses MotoGP Mandalika sebagai event yang jauh lebih bergengsi dalam banyak sisi dibanding Formula E justru akan menyisakan pertanyaan. Pekerjaan besar sukses, namun pekerjaan jauh lebih kecil justru berantakan, akan membuat banyak pihak bertanya. Dan itu adalah aroma tak baik. Cerita itu sedemikian rupa nanti akan dipaksa masuk pada wilayah yang tidak semestinya. Ketemu lagi di Opinita bersama saya, Rini Budoyo. Saya dan tim penyelenggara berharap banget BUMN sponsor. BUMN itu kan bank plat merahnya gede-gede tuh, ada Mandiri, ada BNI, ada BRI. Belum. PLN juga belum. Udah diajuin. Nah, kita berharap karena ini kegiatan internasional, saya dan panitia berharap BUMN memberikan sponsornya secara mutlak. Berharap. Bagaimana bila di luar sana kelak beredar kabar bahwa tak akurnya hubungan antara gubernur dengan presiden adalah pangkal masalah event ini gagal misalnya? Jelas itu tak perlu menjadi konsumsi pihak luar. Bila mungkin, biarlah itu menjadi cerita di antara kita saja sesama fakta sebagai satu anak negeri. Dan ketika belum lama ini, presiden tampak berjalan bersama dengan gubernur di Ancol, banyak spekulasi beredar. Satu di antaranya adalah gubernur minta tolong pada presiden. Cerita tak sedap terkait kekacauan demi kekacauan yang selalu terjadi sudah langsung terdengar sejak awal gagasan balap mobil listrik itu diwacanakan oleh gubernur. Dari mulai dana penyelenggaraan, pilihan tempat, hingga molornya jadwal lebih terlihat sebagai drama politik dibanding cerita tentang olahraga. Tak baik kita ulang dan ulang lagi cerita itu. Semua telah sampai pada titik tak mungkin kembali. But the show must go on. Itu saja. Tak ada cerita yang pantas kita susun lagi selain bagaimana caranya agar uang rakyat ini tergunakan dengan baik. Masih ada waktu. Hingga hari ini saja, siapa pihak sponsorship masih belum pasti. Ketua penyelenggara telah meminta Menteri BUMN untuk turut ambil bagian pada posisi itu. Belum lama ini, Ketua Komite Pelaksana Formula E Jakarta, Ahmad Sahroni, sempat mengungkapkan harapannya agar salah satu BUMN mau menjadi sponsor gelaran Jakarta E-Prix 2022 ini. Namun anehnya, di tempat lain, Managing Director Formula E Jakarta, Gunung Kartiko, justru menjelaskan hal yang bertolak belakang. Saat ini penyelenggaraan Formula E telah memiliki beragam sponsor. Gunung tak menyebut spesifik siapa sponsor itu. Dia hanya menyebutkan bahwa sponsor gelaran balap mobil listrik itu berasal dari industri yang beragam. Gunung menyebutkan sponsor ada dari bank lokal, bank swasta, dan perusahaan digital. Mana yang benar? Tak ada yang tahu persis. Pun pada jumlah tiket yang telah terjual. Di sana ada cerita bombastis masih ingin mereka perdengarkan. Sebagian besar tiket telah terjual, mereka kabarkan dengan gempita. Namun, ketika data kita cari, muncul fakta bahwa itu tidak seperti yang mereka ceritakan. Tiket VIP dengan harga 2 hingga 3 juta rupiah dan jumlah kursi 1050 kabarnya sudah habis terjual. Sedangkan untuk tiket VVIP yang dijual seharga 7,5 hingga 10 juta rupiah dengan kapasitas kursi 1.500 masih tersisa sekitar 50%. Kemudian kelas grandstand dengan 10.000 kursi dengan harga 750.000 hanya dikabarkan hampir terjual 70%. Terakhir,
adalah kelas termurah, yaitu Ancol Festival dan Sirkuit Festival, dengan kisaran harga tiket Rp250.000 hingga Rp450.000 dari target 40.000 penonton. Realisasinya, tiket yang terjual hanya 15%. Di sana muncul angka bahwa kursi yang sudah terjual adalah sebanyak 14.800. Jumlah itu kurang dari 30% dari seluruh kursi yang berjumlah 50.000 yang rencananya mereka jual. Artinya, 70% kursi masih belum terjual. Padahal tanggal 4 Juni sebagai hari H sudah di depan mata. Anda tahu artinya? Bila sebuah pertunjukan dan bangku hanya terisi 30%, itu adalah kegagalan. Belum soal penonton selesai, kabar nggak sedap yang lain pun muncul. Ini tentang keamanan para pembalap kelak ketika mereka saling memacu mobilnya. Tiba-tiba terdengar kabar bahwa para peserta balap tak harus melakukan uji coba lintasan, kita dengar. Padahal bulan April yang lalu, panitia pernah berkabar bahwa di bulan Mei, lintasan itu telah dapat diuji coba. Apakah itu tak membahayakan? Sekali lagi, jawaban terkesan menggampangkan muncul. Mereka berkilah bahwa pada balap semacam ini, uji lintasan bukan hal utama. Wow, para pembalap dapat berlatih dengan simulator yang sudah disediakan. Itu semua jelas menunjukkan bahwa gelaran balap mobil listrik ini masih jauh dari kata mendekati selesai, apalagi selesai. Ini masalah besar, ini nggak boleh dibiarkan. Kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa pembalap dan kelak ternyata karena faktor tak pernah melakukan uji coba lintasan misalnya, jelas akan membawa nama Indonesia runtuh. Ini tak boleh terjadi. Bila uji lintasan tak pernah dilakukan, bisa jadi 100% kemampuan pembalap berikut mobilnya tak akan kita saksikan pada balapan itu. Mereka tak harus ambil resiko dengan lintasan yang tak mereka pahami. Bisa jadi bukan balap akan kita saksikan nanti, tapi iring-iringan mobil balap. Dalam konteks tertentu, itu seperti karnaval saja. Nggak masalah, lebih baik begitu daripada terjadi kecelakaan yang tidak kita inginkan dan nama Indonesia jadi rusak. Terkait penonton yang masih hanya berjumlah 30% saja, demi nama Indonesia yang lebih baik, nggak ada salahnya warga DKI Jakarta yang sekaligus warga negara Indonesia membeli tiket itu. Tak pernah terjadi dalam sejarah ini bila bukan karena peringatan kemerdekaan Indonesia maupun ulang tahun Jakarta, Ancol memberi diskon besar-besaran. Cukup dengan Rp250.000, warga dapat menikmati seluruh wahana di Ancol dengan bonus nonton bareng balap Formula E dari sebuah layar super lebar. Dan kita tahu bahwa untuk dapat menikmati seluruh wahana yang ada di Ancol, uang sejumlah Rp500.000 saja masih terasa kurang. Kini, hanya dengan Rp250.000, warga dapat menikmati hiburan kelas dunia plus bonus nonton balap. Nikmat mana lagi akan kita dapat? Ketika itu berbiaya murah, namun sekaligus dapat menyelamatkan muka Indonesia. Keenakan gubernurnya dong. Apa itu nggak berarti dia yang meraih sukses dan rakyat harus jadi tumbal lagi? Waktunya sudah nggak panjang lagi. Mustahil bahwa potensi kekacauan yang sudah dibuatnya ini tak sedikit pun berakibat hukum padanya saat dia nanti tak lagi menjabat. Biarkan hukum berbicara dengan caranya, dan kita berperan dengan cara kita. Pertanyaan ya, terkait dengan penyelidikan Formula E. Kemarin juga ada beberapa suara masyarakat melalui unjuk rasa. Saya kira KPK berterima kasih pada atas dukungan masyarakat ya dalam penyelesaian setiap kasus dugaan korupsi, dan sejauh ini terkait dengan kasus dimaksud masih dalam proses penyelidikan ya. Jadi penyelidikan masih berjalan, tidak berhenti karena memang proses penanganan perkara ya itu kan butuh waktu begitu. Artinya kami sekali lagi tidak bisa mempercepat maupun memperlambat proses yang sedang berjalan.